إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya, setelah beberapa bulan, alhamdulillah ini adalah pertemuan langsung kita yang pertama ya, walaupun masih ada beberapa yang belum bisa berhadir. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberkahi pelajaran kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan bisa menggabungkan kita dengan saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain yang masih belum bisa bergabung. Semoga keadaannya semakin membaik sehingga semuanya bisa berhadir di sini, insyaallah. Untuk kita merasakan sendiri ya bagaimana berapa bulan belajar secara online ya. Ada perbedaannya dengan langsung seperti sekarang, baik bagi antum maupun bagi kami yang mengajarkan. Insyaallah ikhwan, pada hari ini kita meneruskan pelajaran sirah nabawiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Nurul Yaqin. Sudah pada pelajaran yang terdahulu kita sudah mempelajari tentang turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana beliau pertama-tama diangkat menjadi nabi ya, dengan surah Al-Alaq, kemudian beliau diangkat menjadi rasul ya, diperintahkan untuk menyampaikan. Pada saat beliau pertama mendapatkan wahyu, itu baru diangkat menjadi nabi, karena nabi berarti orang yang mendapatkan naba ya. Antum tentunya sudah menghafal ya dalam surah An-Naba. Ya, surah An-Naba ini berarti berita ya, atau berita yang besar. Maka nabi itu orang yang mendapatkan berita tersebut ya. Jadi Nabi SAW pertama mendapatkan wahyu, kemudian kita pelajari bagaimana juga beliau sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh istri beliau Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, orang dewasa yang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita mendengar nama beliau disebutkan, maka jangan malu-malu ya ikhwan. Kita disunnahkan terutama pada saat kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak sekarang yang bilang bahwa kita dituduh orang yang tidak mencintai Rasulullah karena tidak seperti cara kita mencintai, berbeda dengan mungkin cara sebagian orang. Karena cara yang kita lakukan untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan cara yang beliau ajarkan. Itu adalah kecintaan yang paling tinggi. Maka kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang beliau syariatkan, dan diantaranya adalah ketika mendengar nama beliau Muhammad, kita disunnahkan untuk bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad, atau salawat yang lengkap, salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad. Namun mungkin dalam pelajaran terlalu panjang ya, maka itu cukup antum bisa menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Maka Waraqah adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berdakwah. Ana masih belum mendengar dari antum. Salawat ketika ana menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi Waraqah adalah orang yang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum beliau berdakwah, karena tidak lama setelah kejadian tersebut Waraqah meninggal dunia, beliau usianya sudah sangat tua. Nabi SAW belum mulai berdakwah. Nah, adapun Nabi SAW mulai berdakwah itu setelah beliau diangkat menjadi Rasul, sudah ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, maka hari ini insyaallah kita akan mempelajari dakwah secara sembunyi-sembunyi, halaman 55. Nah, dakwah menuju petunjuk. Nah, halaman 55, silahkan dibuka. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Sultan, silahkan baca. Yang lain mendengarkan ya ikhwan. Insyaallah nanti bergiliran. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ barakallahu fiik. Jadi ikhwan, di sini ketika telah turun perintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan lain bagi beliau kecuali untuk melakukan apa yang diperintahkan, dan demikianlah para rasul. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan oleh Nabi tidaklah kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau. Demikian juga perbuatan beliau itu bukan dari inisiatif beliau pribadi, namun itu adalah menunggu perintah, ingin melakukan sesuatu menunggu perintah. Nah, ketika diperintahkan untuk bersabar misalkan, harus bersabar. Ketika diperintahkan untuk berperang, harus berperang. Ketika diperintahkan bersabar, harus bersabar walaupun saat itu sangat ingin berperang. Misalkan umat Islam saat ditindas oleh orang-orang musyrikin Quraisy dan sebetulnya ada kemampuan, namun ketika diperintahkan untuk bersabar, maka yang mereka lakukan adalah bersabar. Demikian juga sebaliknya, ketika diperintahkan untuk berperang walaupun keadaannya begitu berat ya, seperti peperangan Tabuk misalkan, itu terjadi pada musim panas ya. Musim pada saat buah-buah panen ya, musim panen buah, sangat berat untuk melakukan perjalanan di masa seperti itu. Namun ketika perintah datang seperti itu, maka demikianlah para nabi dan para orang-orang beriman. Dan sekarang Nabi SAW setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada masyarakat yang sangat berbeda. Apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak populer. Masyarakat yang nomor satu ya, kesalahan mereka adalah kesyirikan. Berhala saat itu yang mengelilingi Ka'bah ada 360. Ya, mereka sudah ratusan tahun orang-orang Quraisy tersebut, dan tidak perlu penjelasan, istilahnya mereka tidak memerlukan penjelasan yang logis, karena ini hanya mewarisi apa yang dilakukan oleh orang-orang tua.
Padahal para penyembah berhala istilahnya dari zaman dulu pun, dari zaman Nabi Ibrahim ya. Kalau antum ingat kisah Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan patung-patung yang lain yang kecil, kemudian alatnya tersebut digantungkan di leher patung yang paling besar. Nah, ketika Nabi Ibrahim ditanya, kata beliau, tanya berhala yang paling besar, orang alatnya ada di sama dia. Kata mereka, kami buat apa menanyai berhala yang tidak bisa bicara? Maka dibalikkan oleh Nabi Ibrahim, orang dia bicara saja tidak bisa, apalagi bisa memberi manfaat bagi kalian. Terus untuk apa menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat? Dihancurkan saja dia tidak bisa, apalagi memberikan manfaat atau mencegah mudarat dari orang lain. Nah, jadi akhirnya begitulah Nabi SAW mulai berdakwah kepada, dan sebetulnya di antara masyarakat Quraisy tersebut sebetulnya ada orang-orang yang menyadari hal tersebut, menyadari bahwa penyembahan berhala ini adalah hal yang tidak benar. Namun seringkali orang-orang yang berpikiran jernih seperti ini harus kalah di depan masyarakat yang sudah sedemikian sedemikian kuat tradisi yang salah ini, yaitu penyembahan berhala tersebut. Berani melawan arus masyarakat yang besar ya, tidak populer, nanti akan dikucilkan mungkin, atau mungkin yang tadinya disukai orang jadi dibenci, tadinya mungkin dihormati jadinya dilecehkan, dihinakan karena takut kehilangan hal tersebut. Ya, apalagi orang yang misalkan memiliki kekayaan, takut dia akan kehilangan kekayaannya, maka akhirnya memilih untuk lebih baik berdiam diri saja. Nah, maka yang pertama kali dilakukan, yang didakwahi oleh Nabi SAW adalah keluarga terdekat beliau. Nah, dilanjutkan membacanya pada paragraf yang berikutnya. Habibi Zaki. Nah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup sampai di situ. Barakallahu fiik. Jadi ikhwan, yang pertama didakwahi oleh Nabi SAW tentunya adalah orang terdekat beliau. Ya. Yang pertama adalah istri beliau. Kita ingat bagaimana Khadijah radhiyallahu anha perannya sangat besar pada saat Nabi pulang dari Gua Hira. Nabi pergi ke Gua Hira itu untuk waktu kurang lebih 40 hari ya. Tiba-tiba di hari yang ke-40, beliau sebelumnya tidak pernah berniat, tidak tahu Nabi SAW kalau beliau ke Gua Hira itu nanti akan didatangi malaikat Jibril, terus nanti diturunkan wahyu. Tidak, Nabi SAW tidak tahu akan hal itu sampai nanti kejadian. Jadi beliau saat itu hanya memang ingin menyendiri ya, karena beliau risau melihat begitu banyak hal-hal yang mungkar yang terjadi di masyarakat Quraisy ya. Kemungkaran dari segi keyakinan ya, penyembahan berhala, kemudian juga dari segi akhlak.
Ya, sedangkan beliau tidak bisa berbuat banyak untuk merubah. Maka akhirnya beliau memilih untuk tahannuts ya, ke Gua Hira ya, menyendiri beribadah. Kemudian tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril ya. Ya, melihat malaikat ya bertemu di tempat yang gelap ya. Kemudian tiba-tiba datang dan memeluk beliau sampai 3 kali kita sebutkan, sampai Nabi SAW kesulitan untuk bernafas ya, ketika diperintahkan untuk Iqra, kemudian dilepas ya. Kata Nabi SAW, saya tidak bisa membaca. Kemudian dipeluk lagi sampai kesulitan Nabi SAW bernafas sampai 3 kali. Maka setelah itu baru dibacakan surat Al-Alaq, 5 ayat pertama tersebut. Setelah itu Nabi SAW pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan ya, sangat-sangat wajar ya. Antum misalkan ke tempat sendiri, ke tempat sepi, malam-malam, gelap, biasa sudah kebiasaan antum ke sana misalkan sehari, 2 hari, 3 hari, tidak pernah ketemu orang. Tiba-tiba satu waktu ketemu orang yang tidak dikenal lagi. Karena Nabi SAW penduduk Mekah, kalau orang Mekah yang menemui beliau, tentu beliau kenal. Ini orang-orang yang sama sekali tidak dikenal, kok bisa tiba-tiba di sana, ada di sana, di tempat yang tidak ada orangnya. Maka dalam keadaan ketakutan Nabi SAW pulang, Allah berikan kepada beliau. Makanya Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan selama hidup Khadijah, Nabi SAW tidak pernah menikahi perempuan lain. Nah, sehingga sampai Aisyah ya, istri yang paling dicintai Nabi SAW berikutnya, karena mereka berada pada masa yang berbeda ya, Nabi SAW menikah dengan yang lain baru setelah meninggalnya Khadijah. Nah, sampai cemburu. Nah, dan yang demikian adalah karena Khadijah adalah yang pertama beriman. Nabi SAW pulang dalam keadaan ketakutan. Khadijah melakukan yang mungkin kebanyakan perempuan malah tidak melakukan hal tersebut ya. Malah bisa menenangkan suaminya ketika Nabi SAW takut ya, takut akan diri beliau ya. Siapa-siapa bisa jadi, kata Nabi SAW, mungkin dikira manusia atau orang jahat yang datang ya. Mungkin ingin membunuh saya kalau nanti ketemu lagi takutnya. Ditenangkan oleh Khadijah dan menyebutkan sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri Nabi SAW. Engkau menolong orang yang lemah, menolong orang yang kesusahan, engkau memuliakan tamu. Disebutkan sifat-sifat yang kalau terkumpul pada seseorang, maka orang tersebut niscaya akan terjaga dan dilindungi. Tidak cukup sampai di sini, Khadijah menenangkan Nabi SAW. Dibawa lagi, karena Khadijah kebetulan mempunyai saudara sepupu ya. Waraqah tadi adalah sepupu dari Khadijah yang mengetahui tentang kitab-kitab yang terdahulu. Jadi istilahnya kalau zaman kita sekarang mungkin hal-hal yang gaib istilahnya, atau orang yang mengenal tentang agama. Maka dibawa, akhirnya Nabi SAW bertemu dengan Waraqah, dan Waraqah inilah akhirnya yang menjelaskan bahwa yang datang kepada engkau ini bukan orang jahat, tapi ini adalah utusan Allah. Ini adalah malaikat yang juga sama datang kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, maka akhirnya menjadi tenanglah Nabi SAW setelah mendengar penjelasan dari Waraqah. Nah, dan menjelaskan juga Waraqah bahwa nantinya di dalam dakwah Nabi SAW ini akan menemui tantangan-tantangan, akan diusir, bahkan sampai diusir ya. Jadi Nabi SAW sampai bertanya, ketika Nabi SAW dibilang oleh Waraqah, engkau akan disakiti oleh kaummu, engkau akan dicela oleh kaummu, Nabi diam saja. Tapi ketika beliau SAW mendengar Waraqah mengucapkan, bahkan engkau akan diusir oleh kaummu, baru beliau bertanya, apakah mereka akan mengusir saya, kata beliau SAW. Dan yang demikian itu berarti suatu tabiat bagi manusia adalah mereka cinta kepada tempat tinggalnya, atau yang kita sebut sekarang mungkin cinta tanah airnya. Nah, seperti Nabi SAW begitu mendengar diusir, dikeluarkan dari Mekah, beliau bereaksi saking sayangnya beliau kepada kota Mekah. Nah, maka ya ikhwan, kita yang pertama adalah beriman kepada Nabi SAW adalah Khadijah binti Khuwailid
dari kalangan perempuan, ya. Jadi dari kalangan perempuan atau wanita yang pertama beriman adalah Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Nah, kemudian dari kalangan remaja, ya. Khadijah adalah istri Nabi SAW, dan juga di rumah Nabi SAW juga ada tinggal saudara Nabi SAW, saudara sepupu beliau. Beliau mengasuh saudara sepupu walaupun umurnya jauh, ya. Mungkin umurnya juga bisa menjadi anak beliau, namun tetap karena anak paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi diceritakan Nabi SAW berada dalam asuhan, sebagaimana yang telah kita pelajari, Nabi SAW itu diasuh oleh paman beliau Abu Thalib, ya. Dari sejak, siapa yang mengasuh Nabi SAW sebelum paman beliau Abu Thalib? Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, jadi sejak meninggalnya Abdul Muthalib, jadi Nabi SAW berusia 8 tahun sampai beliau menikah. Ya, beliau menikah pada usia 25 tahun. Jadi kurang lebih 17 tahun, ya. Kurang lebih 17 tahun Nabi SAW diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Kemudian setelah beliau menikah, beliau tinggal bersama istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dan alhamdulillah Allah berikan Khadijah adalah merupakan, kita ketahui adalah merupakan wanita yang kaya raya, ya. Bahkan Nabi SAW sebelum menikah sempat menjalankan perdagangan dengan modal dari Khadijah. Nah, maka Nabi SAW akhirnya berkecukupan. Kemudian beliau melihat Abu Thalib ini bukan orang yang kaya hartanya. Beliau istilahnya sederhana saja, namun memiliki anak yang banyak. Maka pada saat itu terjadi musim paceklik, ya, musim kemarau, kalau di kita mungkin panen gagal, ya, kekeringan. Maka Nabi SAW berusaha untuk membantu pamannya. Nah, berusaha untuk membantu pamannya Abu Thalib. Maka beliau berunding dengan paman beliau yang lain, Al-Abbas, yang juga Nabi dan Al-Abbas ini adalah di kalangan keluarga beliau orang yang paling berada saat itu, orang yang paling mampu. Maka diutarakan kepada Al-Abbas, Al-Abbas pun setuju. Mereka datang menghadap kepada Abu Thalib dan menyampaikan maksud, kami ingin membantu sedikit menanggung putra-putranya Abu Thalib. Mungkin satu orang bisa diambil oleh Nabi, satu orang diambil oleh Al-Abbas. Maka akhirnya Nabi SAW mengasuh Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas mengasuh siapa? Ja'far. Jadi Abu Thalib ini memiliki 4 orang anak, ya. Yang pertama namanya Thalib, Abu Thalib, bapaknya Thalib. Kemudian yang kedua Aqil, yang ketiga Ja'far, yang keempat Ali. Jadi Thalibnya mungkin sudah dewasa saat itu, sudah sendiri, mandiri. Selama Aqil bersama saya, kata Abu Thalib, silahkan. Maka Ali ini pada saat Nabi SAW diutus berada di rumah beliau. Yang pertama kali beriman adalah Ali bin Abi Thalib. Umur beliau disebutkan pada saat itu beliau berumur sekitar 8 tahun. Dan ada juga yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pada saat beliau beriman berusia 10 tahun radhiyallahu anhu. Nah, jadi sebetulnya masih anak-anak, ya. Beliau orang yang beriman dari kalangan anak-anak atau remaja kita sebut. Nah, fadhal. Di sini disebutkan di kitab Antum halaman 56 disebutkan ketika Ali diangkat menjadi nabi, sahabat Ali sudah berusia baligh, ya. Namun yang benar pada catatan kaki bisa antum baca di bawahnya. Pada catatan kaki
Yang benar adalah ia baru berumur 8 tahun, 8 atau 10 ya. Karena kita tahu Ali bin Abi Thalib itu meninggal usianya 63 tahun. Jadi kalau Nabi SAW itu berdakwah 23 tahun. Kemudian khilafah setelah Nabi SAW dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu 30 tahun. 30 tambah 23 berarti 53 tahun. Jadi kemungkinan yang benar adalah memang 8 tahun ya. 8 tahun umur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, diteruskan. Siapa yang baca lagi, ikhwan? Yang belum membaca atau kita pilih. Syafiq. Nah. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Zaid ini juga dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad karena suatu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ia langsung memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Pada waktu itu kedudukan anak angkat adalah seperti anak kandung dalam arti dapat mewarisi dan diwarisi. Orang yang menyambut dakwah beliau lainnya adalah Ummu Aiman, mantan pengasuhnya, yang kemudian beliau nikahkan dengan Zaid, maula beliau tadi. Nah, sampai di situ. Barakallahu fiik. Kemudian sekarang adalah dari kalangan mantan budak ya, atau yang disebut dengan maula. Jadi selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, juga ada tinggal remaja ya. Pada saat Nabi SAW diutus sudah berusia remaja, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini asalnya adalah budak ya. Budak, kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW ya. Budak dari Khadijah kalau tidak salah, dihadiahkan kepada Nabi, kemudian dibebaskan dan kemudian diasuh oleh Nabi SAW. Kita tahu bahwa Nabi SAW, anak putra beliau atau anak laki-laki beliau itu tidak ada yang sampai besar. Kecil-kecil semuanya sudah meninggal. Jadi Al-Qasim, kita masih ingat Nabi SAW punya putra ada 2 dari Khadijah ya. Siapa? Al-Qasim dan Abdullah. Ini semuanya meninggal pada saat kecil. Yang besar, yang tumbuh sampai besar, anak beliau semuanya perempuan. Kalau laki-laki semuanya. Jadi yang ada di rumah beliau saat itu, anak kecil adalah laki-laki, itu bukan anak beliau, yaitu Zaid. Maka Zaid inilah yang jadi tumpuan kasih sayang, karena walaupun bukan anak sendiri, namun karena dari kecil diasuh ya, dirawat sampai tumbuh besar, perasaannya sayangnya itu seperti kepada anak sendiri. Zaid ini juga yang pertama beriman kepada Nabi SAW, dan sedikit kisah mengenai Zaid ya. Jadi Zaid bin Harithah ini ceritanya kenapa bisa menjadi budak, padahal dia adalah asalnya bukan budak ya, karena terjadi peperangan diceritakan antara suku, ditawan, beliau masih kecil, ditawan oleh musuhnya, kemudian dijual menjadi budak, dijual dari tangan ke tangan sampai nanti ke Nabi SAW, kemudian dibebaskan. Dan kemudian setelah itu, setelah beberapa tahun, datang menemui Nabi ayah dari Zaid yang bernama siapa? Harithah. Nah, Zaid bin Harithah
ayahnya yang bernama Harithah ini datang ke Mekah. Ini kejadian ini sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, sebelum beliau berdakwah. Datang ke Mekah karena mendengar rupanya ada putra kamu sekarang di Mekah katanya. Datang ke sana bersama saudaranya yang bernama Ka'ab, yaitu pamannya dari Zaid ini. Datang dan menyampaikan kepada Nabi SAW, katanya, kami telah mendengar ada seseorang yang bernama Zaid, ya, dan dia adalah anak kami, saya adalah anak ayahnya, ini adalah pamannya. Kalau engkau berkenan, katanya, kami ingin menebus, karena yang umum berlaku di perbudakan saat itu adalah budak itu seperti barang, jadi ditebus, ya. Jadi kami ingin menebus. Maka Nabi SAW pun mengatakan, kata beliau, saya terserah kepada Zaid, kepada si pemilik dirinya. Terserah dia, kalau dia ingin memilih kalian, saya akan lepaskan tanpa mengambil tebusan apapun. Maka mereka pun senang yang mendengar Harithah, bapaknya Zaid ini senang. Katanya, engkau sudah berbuat baik kepada kami, sungguh baik engkau. Maka akhirnya Zaid pun didatangkan. Kemudian kata Rasulullah, ya Zaid, ini adalah ayah kamu. Apakah engkau mengenal kalian? Apakah engkau mengenal mereka ya Zaid? Kata Nabi SAW. Maka Zaid pun mengiyakan, naam ya Rasul, ini adalah ayah saya dan ini adalah paman saya. Maka Rasul pun menyampaikan bahwa mereka ingin menebus kamu atau menjemput kamu. Maka sekarang tinggal kamu pilih siapa. Kamu mau ikut bersama mereka, silahkan. Mau sama saya juga silahkan. Maka kata Zaid, saya ingin memilih bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempat kecewa sebetulnya orang tuanya Zaid, ya bapaknya ini. Katanya, waihak, istilahnya bahasa Arabnya, kok bisa-bisanya istilahnya kamu lebih memilih menjadi budak daripada pulang bersama orang tuamu. Maka Zaid pun mengatakan, sungguh saya melihat pada orang ini, yaitu pada Nabi SAW, sesuatu yang tidak saya lihat pada orang lain. Jadi Nabi SAW dengan kemuliaan akhlak beliau, ya, bagaimana memperlakukan orang lain, apalagi orang di rumahnya yang tidak ditemukan pada orang lain. Maka Zaid pun memilih bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW setelah melihat kejadian ini, dan mungkin juga untuk menenangkan hati orang tua Zaid, beliau pun keluar ke Hijr Ismail, ke depan Ka'bah, ya, ke tempat. Maka beliau memanggil orang-orang dan mengatakan bahwa sejak sekarang, kata beliau, Zaid ini adalah anak saya, yarithuni wa arithuhu. Nah, beliau mengumumkan di depan khalayak bahwa Zaid ini adalah anak saya, maka dia mewarisi saya dan saya mewarisi dia. Jadi dianggap betul, diangkat menjadi anak. Nah, maka akhirnya tenanglah hati orang tua Zaid, ya, melihat bahwa Nabi SAW betul-betul merawat putra mereka seperti putra beliau sendiri. Maka pulanglah akhirnya ayah bersama pamannya. Dan sejak saat itu Zaid dipanggil dengan Zaid, bukan lagi Zaid bin Harithah, tapi dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Namun ini ikhwan terjadinya sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, ya, sebelum Islam, ya. Namun setelah Islam datang, kemudian turun juga ayat ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, panggillah orang itu dengan nama bapak mereka. Nah, jadi kita diperintahkan untuk memanggil seseorang dengan namanya dan nama bapaknya. Maka sejak itu akhirnya dihapuskan hukum anak angkat, tidak ada lagi di dalam Islam. Tidak ada lagi. Jadi Zaid pun tidak lagi menjadi anak angkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, walaupun sempat bertahun-tahun. Akhirnya dihapus dan kembali dipanggil Zaid bin Harithah. Dan Zaid ini adalah orang yang paling disayangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sayang sama seseorang, misalkan orang tua sayang sama anaknya, biasanya itu tidak berhenti sampai di situ. Nanti kalau anak kesayangan ini punya anak lagi, biasanya juga orang tua akan ke situ lagi, juga akan jadi cucu kesayangan. Demikian juga Nabi SAW. Beliau saking sayangnya kepada Zaid bin Harithah, tidak hanya sampai Zaid saja sayang beliau,
nanti Zaid ini dinikahkan dengan pengasuh beliau. Jadi pengasuh Nabi SAW waktu kecil ada yang masih ingat siapa namanya? Ummu Aiman, Barakah al-Habasyiyah, pengasuh, namun mungkin umurnya tidak terlalu jauh dengan Nabi SAW, mungkin hanya beda sedikit dengan beliau, maka dinikahkan nanti dengan Zaid bin Harithah, dan nanti akhirnya lahir anaknya dari Zaid, yaitu yang bernama Usamah. Ya, Usamah bin Zaid. Jadi ini juga kesayangannya Nabi SAW. Nah, para sahabat waktu itu para sahabat Nabi SAW, kalau mereka ingin bertanya sesuatu kepada Nabi dan mereka merasa susah ya, untuk bertanya, maka yang mereka lakukan adalah mendatangi Usamah, meminta kepada Usamah untuk menyampaikan kepada Nabi SAW. Ya. Kalau tidak ada yang berani, maka mereka minta kepada Usamah, karena Usamah adalah kesayangannya Nabi SAW. Dan pernah satu kejadian ya ikhwan, satu kejadian di daerah Arab itu, mungkin sampai sekarang mungkin masih ada yang disebut dengan Al-Qafi, atau kalau di kita mungkin disebutnya pembaca jejak. Pembaca jejak ya, di Jazirah Arab itu ada. Maka suatu waktu Zaid dengan Usamah, kemudian Nabi dan sahabat-sahabat yang lain melakukan perjalanan beristirahat. Kemudian ada orang yang ahli membaca jejak ini. Kemudian duduk pada saat itu Zaid dengan Usamah berdua dan menyelonjorkan kaki mereka di samping. Padahal berbeda secara fisik Zaid dengan Usamah berbeda. Zaid ya, itu orangnya putih. Adapun Usamah karena mungkin mengikut dari ibunya, ya, ibunya kan dari Habasyah asalnya, maka berkulit agak gelap, berbeda dengan bapaknya. Jadi kadang orang melihat mereka berdua mungkin nggak nyangka ini bapak sama anak. Nah, namun orang yang bisa membaca jejak ini melihat kaki mereka berdua, melihat bentuknya, padahal tidak ditanya, dia langsung bilang ketika melihat kakinya Zaid dengan kakinya Usamah, katanya dua kaki ini satu dari yang lain. Dua pasang kaki ini satu dari yang lain, adalah satu kesatuan. Berarti hubungannya anak dan bapak. Maka mendengar itu Nabi SAW pun sangat bergembira, sangat senang beliau mendengar bahwa memang walaupun mungkin secara warna berbeda, namun tidak bisa didustakan ya. Orang yang melihat saja langsung bisa mengenali bahwa dari kaki saja mereka adalah hubungannya anak dan bapak. Nah, itu ya kawan, pada mantan budak yaitu Zaid bin Harithah. Yang berusia pada saat masuk Islam berusia 20 tahun. Ali bin Abi Thalib yang benar ya. Nah, Ali bin Abi Thalib berusia tadi 8 tahun. Nah, Khadijah tidak kita sebutkan. Ana tuliskan tahunnya ini nanti sedikit insyaallah kita bahas. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Dio Pramudia. Sementara orang pertama yang masuk Islam selain dari ahli bait ialah Abu Bakar bin Abu Quhafah, Amir bin Ka'ab bin Sa'id bin Ta'ib bin Murrah at-Tayyib al-Quraisy. Sebelum masa kenabian, Abu Bakar sangat akrab dengan Muhammad. Ia memiliki akhlak mulia dan belum pernah berdusta sejak ia bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertanya berita tentang pengangkatan Muhammad sebagai utusan Allah, ia langsung percaya dan berkata, demi ayat, engkau dan
sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepadanya dengan segala urusan. Rasulullah pernah bersabda tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku belum pernah mengajak seseorang masuk Islam melainkan dia mesti ikut kecuali Abu Bakar." Nah, sampai di sana barakallahu fiik. Dan nah, serian. Jadi yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan lelaki dewasa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah adalah Abu Bakar. Adapun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah adalah Waraqah. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau umurnya hanya lebih muda 2 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Nabi SAW diutus, umur Abu Bakar saat itu adalah 38 tahun. Nah, Nabi SAW diutus berusia 40 tahun, Abu Bakar lebih muda 2 tahun, 38 tahun. Dan Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah merupakan orang yang seorang pengusaha yang sukses, orang yang kaya raya. Kemudian akhlaknya juga baik, akrab dengan Nabi SAW dari sebelum beliau diutus menjadi Rasul sudah baik hubungannya karena sama-sama orang baik ya. Jadi ada sifat-sifat orang baik ya, 5 sifat yang disebutkan oleh Khadijah pada saat Nabi SAW pulang dari Gua Hira ya. 5 sifat baik tersebut ini juga pernah disebutkan oleh orang lain kepada Abu Bakar. Nanti insya Allah dalam pelajaran kita mungkin setelah beberapa pertemuan akan kita dapati tentang orang yang mengucapkan hal yang sama. Sifat-sifat baik yang diucapkan kepada Nabi juga diucapkan kepada Abu Bakar. Bukan berarti menyamakan Abu Bakar dengan Nabi, namun di sini kita lihat bagaimana mulianya Abu Bakar sehingga menjadi orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah, namun lebih dikenal dengan kunyahnya atau Abu Bakar. Adapun ayah beliau bernama Utsman. Jadi nama beliau sebetulnya Abdullah bin Utsman ya. Namun yang dikenal adalah kunyahnya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa semua orang yang didakwahi oleh beliau, semuanya ketika didakwahi tidak langsung beriman. Ada walaupun sebentar, mungkin ada jeda sedikit, berpikir sebentar baru beriman. Namun Abu Bakar langsung didakwahi oleh Nabi SAW, beliau langsung menerima. Dan dan melalui keislaman Abu Bakar ini ya ikhwan, ada banyak sekali manfaat yang didapat. Ada banyak sekali orang yang kemudian masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar. Nah, kita teruskan sedikit membaca. Fathur Rahim. Pada mulanya halaman 57. Pada mulanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena mengantisipasi bangsa Arab yang kaget dengan adanya perkara yang serius seperti ini, sehingga mereka sulit untuk masuk Islam. Oleh karena itu Rasulullah tidak berdakwah kecuali kepada orang-orang yang benar-benar beliau percaya.
Abu Bakar juga menambahkan juga kepada orang yang percaya dari para tokoh Quraisy, sehingga sejumlah tokoh tersebut menyambut dakwahnya seperti Utsman bin Affan, bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf Al-Umawi Al-Quraisy. Ketika Al-Hakam sahabat Utsman mengetahui keislamannya, maka ia mengikat dengan kuat lalu berkata, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu lalu memeluk agama yang baru itu? Demi Allah, aku tidak akan melepaskan ini sehingga engkau meninggalkan agama yang baru engkau itu. Lalu Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya dan tidak akan pernah berpisah dengannya. Lalu setelah Allah melihat dan tidak akan berpisah setelah Allah melihat keteguhan hati Utsman dan memeluk agamanya, lalu ia melepaskan ikatannya. Al-Hakam ketika itu sudah tua, umurnya telah mencapai 80 tahun. Nah, jadi yang pertama ya ikhwan, masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Utsman bin Affan. Saya tuliskan di sini ya. Orang-orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar, yang pertama adalah Utsman, yang pada saat itu berusia, Utsman dilahirkan pada tahun ke-6 tahun gajah. Jadi kalau Nabi SAW berusia 40, berarti Utsman berusia 34 tahun. Nah, Utsman bin Affan, dan ya ikhwan, di antara keutamaannya dikatakan dalam hadis Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hanya sekedar menunjukkan saja, menunjukkan kebaikan, orang itu berbuat baik, bagi dia pahalanya mengalir. Nah, maka orang-orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar, maka seluruh pahala kebaikan mereka juga mengalir kepada Abu Bakar. Nah, dan yang demikianlah menjadikan, di antara yang menjadikan Abu Bakar orang terbaik setelah Nabi SAW. Nah, di sini disebutkan sedikit, ada cerita, mungkin selama ini kita tidak mendengar, bahwa Utsman sendiri ternyata juga sempat mengalami tantangan dari pihak keluarga beliau, yaitu di sini adalah dari paman beliau, saudara bapak beliau yang bernama Al-Hakam. Diceritakan di sini sampai mengikat, ya dipasung, ya, orang dewasa ya, tiba-tiba diikat, dipasung, katanya tidak akan dilepaskan sampai engkau kufur dengan Muhammad, sampai meninggalkan agama baru ini. Maka kata Utsman, demi Allah saya tidak akan meninggalkan agama yang baru ini. Maka setelah akhirnya pamannya melihat keteguhan, betul-betul Utsman ini bertekad ya tidak ikut-ikutan, mau diapakan sekalipun tidak bergeming beliau, maka akhirnya dilepaskan oleh paman beliau Al-Hakam. Jadi Al-Hakam ini, pamannya Utsman ini adalah ayah dari Marwan. Nanti punya anak bernama Marwan Al-Hakam, Marwan bin Hakam, sepupu dari Utsman. Dan dari Marwan inilah nantinya lahir khalifah-khalifah dari Bani Umayyah. Ya. Insyaallah antum akan pelajari nanti pada tahun-tahun berikutnya insyaallah, khulafa-khulafa Bani Umayyah ya. Jadi Marwan ini punya anak nantinya Abdul Malik bin Marwan. Naam, dan berikutnya. Itu yang pertama ya ikhwan, yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, lanjutkan. Farid Rizki. Nah.
Allah meneguhkan hatinya. Pada saat itu ia masih remaja dan belum mencapai usia balik. Nah. Terus lanjutkan. Dan Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Al-Harith bin Abdullah bin Hilal Al-Quraisy Al-Makini termasuk Islam. Dia bernama Abdul Ahmad. Dia namanya diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdurrahman. Nah, jadi yang berikutnya adalah yang masuk Islam adalah Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam ini adalah anak dari bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibunya dari Zubair ini, bapaknya adalah Awam, ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Adapun ayah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi anak bibi, saudara sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-Zubair ibn al-Awwam ini masuk Islam juga pada usia yang muda. Ya. Disebutkan di sini, ada di sini antum bisa lihat pada catatan kaki umur 12 tahun. Ya. Ada juga yang menyebutkan riwayat 16 tahun. Ya. 16 tahun. Mungkin tidak terlalu jauh dengan usia antum-antum insyaallah. 12 ini usianya. Juga Az-Zubair ini disebutkan pada saat masuk Islam sempat mengalami tantangan dari paman beliau. Ya, mengikatnya dan menyikapnya dengan asap ya. Ya, supaya tidak merasa sudah tidak bisa bergerak istilahnya badannya, penciumannya pun juga terganggu. Ya, istilahnya disiksa sedemikian rupa supaya mau kembali kepada ajaran nenek moyang, namun Allah meneguhkan hatinya. Pada saat itu ia masih remaja dan belum mencapai usia baligh. Di sini disebutkan begitu, namun yang benar adalah pada catatan kaki dan kemungkinan sudah baligh ya. Karena usia 16 tahun biasanya sudah. Juga pada riwayat yang lain disebutkan 15 tahun beliau masuk Islam. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam melalui Abu Bakar. Nah. Abdurrahman bin Auf ini berusia 30 tahun. Pada saat masuk Islam, Abdurrahman bin Auf ini beliau nantinya akan dikenal sebagai seorang saudagar muslim yang kaya raya, yang mana hampir semuanya beliau nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyokong dakwah Islam. Abdurrahman bin Auf disebutkan namanya sebelum masuk Islam adalah Abdu Amr, kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdurrahman. Usia beliau 30 tahun, ini Abdurrahman bin Auf. Kemudian halaman 58, silahkan. Halaman 58. Rendra. Sa'ad bin Abu Waqqas, Malik bin Uhair bin Abdul Manaf bin Zarrah bin Kilab al-Zuhri al-Qurasi. Ketika ibunya yang bernama Hamnah binti Abu Sufyan mengetahui Sa'ad masuk Islam, dia berkata kepada Sa'ad, "Hai Sa'ad, aku telah mendengar bahwa engkau telah memeluk agama yang baru, Islam. Demi Allah, aku sekarang tidak mau dinaungi oleh atap rumah biar kepanasan atau kedinginan sekalipun. Dan kuharamkan atau ibu makan dan minum hingga engkau ingkar terhadap Muhammad." Hal itu berlangsung selama 3 hari 3 malam.
Lalu saat datang menemui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan perihal ibunya, dan turunlah firman Allah sebagai pemberitahuan untuk memecahkan masalah seperti itu. wa wassayna biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyika bima ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya ilayya marji'ukum unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadaku lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Akan takut yang dilakukan. Allah berpesan kepada Sa'ad untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dia memerintahkan supaya Sa'ad tetap memuliakan ibu bapaknya, baik mereka berdua mukmin ataupun kafir. Adapun jika keduanya memerintahkan Sa'ad untuk berbuat syirik, maka perbuatannya maksiat sangat dilarang olehnya. Sebab tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk untuk berbuat maksiat terhadap alam lain. Kemudian Allah menegaskan dalam ayat tersebut bahwa hanya kepada pula tempat kembali kalian, baik kalian beriman atau musyrik. Aku akan membalas kalian sesuai dengan pembalasan yang patut kalian terima. Pada akhir ayat ini terkandung dua kaidah penting, yaitu pertama, peringatan bahwa balasan itu berada di tangan kedua. Maka jangan pernah berniat berlaku kasar kepada kedua orang tua karena kesyirikan yang mereka perbuat. Kedua, anjuran untuk tetap teguh di atas agama agar tidak mendapat balasan yang buruk kelak di akhirat. Nah, barakallahu fiik. Jadi yang keempat ya ikhwan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah merupakan khol ya, atau paman dari pihak ibunya Nabi SAW. Karena ibu beliau namanya siapa? Aminah. Nah, Aminah binti Wahab ini dari Bani Zuhrah, keluarga yang sama dengan Sa'ad. Maka Sa'ad ini terhitung adalah paman, dan Nabi SAW pernah membanggakan di depan para sahabat. Nah, kata beliau, hadza khali falyurini imru'un khalahu. Kata beliau, ini paman saya, dan hendaklah siapa yang hendak membanggakan pamannya yang lain, istilahnya. Nabi SAW membanggakan Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ikhwan masuk Islam pada usia 14 tahun. Ya, tidak jauh dari usia antum sekarang. Dan disebutkan bahwa ketika mengetahui bahwa Sa'ad masuk Islam, ibunya yang bernama Hamnah bintu Abi Sufyan, ya, putri dari Abu Sufyan, ini mengatakan, kalau engkau masuk Islam, saya tidak akan bernaung ya. Jadi istilahnya tidak akan masuk rumah, akan berada di bawah matahari langsung dan tidak makan minum. Kalau bahasa kitanya sekarang, mogok makan. Jadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau setelah menta'lik cerita mogok makan ibunya Sa'ad, kata beliau mogok makan ini berarti dari dulu sudah ada. Dari zaman dulu kata beliau sudah ada. Namun yang melakukannya siapa?
bukan orang-orang muslim. Bukan orang muslim yang melakukan. Pada kisah Sa'ad adalah ibunya yang saat itu justru ingin Sa'ad supaya kembali kepada kemusyrikan, melakukan mogok makan. Dan kata beliau, orang yang melakukan mogok, mungkin hari ini mungkin antum bisa lihat, mungkin ada yang demo atau mogok makan ya. Kami akan ada yang sampai mungkin menjahit mulutnya. Maka itu kata beliau, kalau orang itu meninggal, sampai nanti meninggal melakukan mogok makan, maka dia terhitung meninggalnya itu dalam keadaan bunuh diri. Dan kita tahu orang bunuh diri adalah sesuatu yang diharamkan dan akan mendapatkan siksaan nantinya di akhirat. Nah, maka untuk mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas supaya mau murtad dari agama Islam, ibunya sampai, saya tidak akan makan dan minum. Nah, dan sampai ini berlangsung sampai 3 hari ya kawan. 3 hari Sa'ad terus membujuk ibunya supaya makan dan minum. Dari waktu ke waktu tetap ibunya tidak mau, sampai akhirnya sehari masih kuat, 2 hari mulai lemah, 3 hari sampai semakin lemas istilahnya ibunya ini. Saat pun di satu sisi dia sayang dan cinta kepada ibunya, namun di sisi lain dia jauh lebih mencintai al-haq atau mencintai kebenaran. Maka akhirnya Sa'ad pun mengatakan, wahai ibu, kalau engkau memiliki 100 nyawa, satu persatu keluar supaya saya mau meninggalkan agama ini, niscaya saya tidak akan meninggalkan agama ini. Maka mendengar perkataan dari Sa'ad, ibunya sekarang memahami bahwa dia betul-betul teguh kepada agama Islam ini. Maka akhirnya ibunya pun menyerah dan mau makan. Setelah mendengar perkataan dari Sa'ad. Dan ayat di dalam surat Al-Ankabut ini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun orang tua berada di dalam kesyirikan, anak tetap memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Hanya saja kalau dipaksa untuk berbuat kesyirikan, kita tidak boleh menaati. Namun selain pada hal itu, selama hal itu baik, selama hal itu bukan kesyirikan, bukan hal yang diharamkan, maka tetap wajib hukumnya mengikuti berbuat baik kepada orang tua. Insyaallah sampai di sini pelajaran kita. Kita teruskan pada minggu depan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.